biarlah hidup kita terus melekat di dalam hatinya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah. Biarlah kami terus memuji-Mu. Biarlah kami terus lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, terindu hatiku, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada di dekat-Mu, berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam kasih-Mu, mengingat
jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Nya, selalu ku rindu. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan. Sambil bangkit berdiri bersama, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Apapun yang menjadi permasalahan, awan gelap, pandanglah pada kemuliaan-Nya, seperti Allah yang menolong. Selalu ku rindu, lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Nya, selalu ku rindu, lekat dalam hatiku, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, Tuhan, kami mau mengikuti setiap rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan, jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu, dalam naungan sayap-Mu, dalam perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari angkat suara-Mu
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti ini, Allah yang selalu menaungi hidup kami, bahkan membawa kami terbang tinggi bagai raja, menembus setiap awan, mengatasi setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan ku mengangkat
Tuhan, ini yang kami percaya, ini yang kami imani di dalam kehidupan ini. Sekalipun badai permasalahan datang silih berganti di dalam kehidupan kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang ajaib yang akan menopang kami, mengangkat kami, berjalan bersama kami melalui setiap permasalahan yang kami hadapi. Masalah boleh datang silih berganti Tuhan di dalam kehidupan kami, tapi satu yang kami percaya, damai sejahtera dari Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kami. Satu yang kami percaya, Tuhan tidak meninggalkan kami berjalan sendirian. Bahkan Tuhan menggendong kami melewati itu semua, Bapa. Sehingga pada saatnya nanti tiba Tuhan, ketika kami menoleh ke belakang, kami melihat begitu jauh Tuhan menggendong kami melewati setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengar isi hatinya Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak usia mendengarnya Bapak. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu itu yang menjadi pelita, pedoman bagi setiap langkah kami di dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pakai lidah bibir hamba pagi hari ini menyampaikan isi hatinya Tuhan. Bukan untuk kemegahan kesombongan hamba-Mu berada di atas mimbar ini yang kudus Tuhan, tapi untuk menyampaikan, untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami semua di tempat ini, bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Maka itu berfirman, kami anak-anak siap untuk mendengarnya. Mari sama-sama kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Belum semuanya tadi saya lihat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Pada tahun 2003 ada sebuah lagu yang sering banget dinyanyiin sama orang, bahkan sampai saat-saat ini. Ketika mereka membutuhkan kekuatan, ketika mereka membutuhkan penghiburan, saat mereka melewati fase yang berat di dalam kehidupannya. God will make a way where there seems to be no way. Bapak Ibu tahu kan lagu ini? Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, ini adalah lagu yang diciptakan oleh Don Moen pada tahun 2003. Lagu ini tercipta dari kisah yang dialami sendiri oleh keluarganya Don Moen. Bapak Ibu tahu kisahnya seperti apa lagu ini tercipta? Jadi pada waktu itu, di tengah malam, Don Moen menerima telepon dari keluarganya, dari saudara iparnya, yang berisi kabar bahwa mereka mengalami kecelakaan ketika dalam perjalanan dari Texas menuju Colorado, ketika mobil van mereka ditabrak oleh sebuah truk. Ya. Saudara Don Moen, Craig and Susan, dan keempat anaknya ada di dalam kecelakaan tersebut. Dan Craig dan Susan, saudara ipar Don Moen ini, menemukan bahwa salah satu anaknya, yaitu anak sulung mereka, meninggal di saat itu karena patah lehernya. Waktu Don Moen menerima kabar itu, dia besok paginya harus
di dalam penerbangan untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu suatu rekaman. Don Moon yang terguncang menerima kabar dari saudaranya itu, tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa karena dia tetap harus berangkat melakukan pekerjaan yang sudah dia siapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi Don Moon baru bisa ketemu sama saudara iparnya itu ketika hari pemakaman. Nah, di atas pesawat Don Moon mikir gimana caranya supaya dia bisa menghibur saudara iparnya ini, karena dia tahu saudara iparnya ini pasti mengalami duka yang begitu dalam, kehilangan anak sulungnya. Nah, di penerbangan itulah Don Moon dikasih hikmat sama Tuhan untuk menulis lagu ini, God Will Make a Way, yang ketika dalam perjalanannya dia teringat ayat di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Berdasarkan ayat itu, Don Moon membuat lagu ini. Sekalipun gak ada jalan, sekalipun kelihatannya ini udah akhirnya, end game over, tapi Tuhan pasti selalu buka jalan yang baru buat orang-orang yang sedang di dalam permasalahan yang besar. Ya, akhirnya Don Moon bikin lagu ini, dia kasih sama saudaranya, karena menurut Don Moon lagu ini akan membawa penghiburan buat Craig dan Susan yang ketika itu sedang mengalami masa-masa hilangnya harapan akan anak sulungnya yang punya masa depan, harapan akan kehidupannya ke depannya. Dunia seakan berhenti buat si Craig dan Susan pada saat itu. Apalagi Craig ini adalah seorang dokter, Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang dokter tapi gak bisa melakukan apa-apa dan cuma melihat anaknya meninggal, itu adalah suatu pukulan yang berat, pukulan yang besar buat si dokter tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, melalui lagu ini Craig dan Susan diberkati. Melalui lagu ini Craig dan Susan mengalami pemulihan dari Tuhan. Melalui lagu ini kehidupan mereka berlanjut. Craig dan Susan dipulihkan dan mereka akhirnya menjadi pelayan Tuhan sama seperti Don Moon. Akhirnya Susan ngomong sama Don Moon setelah lewat begitu panjang waktu, katanya lewat lagu ini akhirnya dia sadar walaupun anaknya mungkin meninggal, tapi melalui kesaksian hidup mereka dipulihkan sama Tuhan. Mereka bisa membuat anak-anak lain menjadi percaya kepada Tuhan, mengalami pemulihan yang sama seperti mereka. Makanya hari ini saya mau berbicara, mau sharing buat kita semua tentang hal yang dialami sama semua orang, bahkan orang yang kerohaniannya tinggi sekalipun, yang dekat sama Tuhan sekalipun, yaitu ketika kita berada di dalam fase yang berat di dalam kehidupan kita, ketika kita ada di dalam sebuah permasalahan yang begitu berat sampai kita kayak mau menyerah gitu, Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah dalam situasi seperti itu? Boleh tangannya? Seakan-akan ini masalah udah paling berat nih, udah gak ada lagi jalan keluarnya. Gak usah jauh-jauh. Tadi pagi baru terjadi, Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu tripod gereja kita dibawa sama saya, sama saya untuk
merekam suatu permainan. Puji Tuhan ya, tripod itu ketinggalan di mobil saya dan saya lupa bawa tripod itu pagi hari ini. Sebuah masalah Pak, Bapak Ibu Saudara. Saya bingung gimana caranya kita merekam ibadah pada pagi hari ini untuk ditayangkan di YouTube gereja kita. Saya datang dan sadarnya ketika jam 7.40 ketika saya sudah sampai di tempat ini. Mau dikirim lewat Gojek pun butuh waktu 1-2 jam. Ini masalah kelihatannya nggak ada jalan keluar ya Bapak Ibu Saudara. Tapi terus pas saya bilang di bawah dia punya tripod tapi tidak punya yang di atasnya untuk nyangkutin handphone untuk merekam. Saya mikir lagi, gimana caranya supaya ini ibadah bisa tetap direkam dan berjalan. Oh, mungkin di atas tripodnya kita ikat handphonenya pakai karet. Ya, semoga dengan diikat pakai karet ini handphone bisa merekam ibadah ini. Tapi ternyata waktu saya bawa tripodnya ke atas dan dibuka, ternyata di dalam tripodnya udah ada sekalian tempat untuk ngangkutin HP-nya. Dan ini kita bisa berjalan ibadah dengan baik, dengan lancar, dengan pertolongan dari Tuhan. Kelihatannya udah gak jalan keluar ibu saudara. Saya mikir seburuk-buruknya ya udah kita ibadah tanpa ada rekaman ibadah pada hari ini untuk ditayangkan di YouTube. Itu adalah solusi yang pertama yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Kedua, setelah saya mendengar setelah saya bilang ada tripod di bawah tapi nggak ada tempat untuk naruh HP-nya untuk merekam. Solusi kedua, oh mungkin kita pakai karet. Tapi ternyata setelah kita lihat tripodnya aman, itu dia jalan keluar buat kita semua untuk bisa tetap beribadah dengan tenang, bisa memuji Tuhan dengan tenang, dengan tetap rekamannya ada untuk ditayangkan di YouTube nanti Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan biar kita katakan pada pagi hari ini. Ya, jadi saya hari ini mau bilang tentang ketika kita ada di fase terberat di kehidupan kita sekalipun, ketika jalan kelihatannya tertutup, ketika permasalahan kita yang udah kita doakan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti nggak ada jawaban. Dari yang awalnya kita berdoa, Tuhan tolong saya, tapi 3 bulan kemudian belum ada jawaban sampai kita berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Jawabannya cuma 2. Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyerah atau kita mau bertahan dan bangkit bersama Tuhan. Keadaan-keadaan seperti itu selalu membawa kita kepada 2 pilihan ini. Kita mau menyerah atau kita mau bangkit bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang memilih menyerah karena itu adalah pilihan yang paling gampang. Makanya kalau kita lihat di berita-berita, kalau kita lihat di luar sana, banyak orang dengan mudahnya mengakhiri hidupnya ketika mereka menghadapi permasalahan yang berat. Karena itu adalah pilihan yang paling gampang untuk dilakukan. Pokoknya kalau hidup gue udah berakhir, selesai semua, permasalahan gue pun hilang. Tanpa dia sadari, dia membuat permasalahan baru buat orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Karena dia memilih cara yang paling mudah. Tapi kita sebagai orang percaya, hari ini kita mau belajar. Bisa nggak kita bersuka cita di tengah situasi-situasi yang berat di kehidupan kita? Itu adalah tema kita dalam bulan ini, betul Bapak Ibu Saudara? Dari awal bulan, minggu pertama, kedua, dan ketiga.
Bapak Gembala kita selalu menyampaikan tentang bagaimana kita harus bersuka cita di tengah keputusasaan, bersuka cita di tengah keadaan yang mungkin kelihatannya nggak ada harapan, bersuka cita di tengah jalan yang tertutup, bersuka cita di tengah doa-doa yang belum terjawab. Kita melihat dalam Alkitab kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus menyikapi keadaan-keadaan seperti ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai ke-10. 2 Korintus 1 ayat ke-8 sampai ke-10. Di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa bersuka cita dalam keadaan yang mentok sekalipun. Dari ayat ini kita akan melihat bahwa di balik titik mentok itu, di tengah tekanan yang paling berat sekalipun, Tuhan masih punya jalan. Bahkan ketika kita nggak melihat jalan itu, ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita nggak melihat jalan itu sekalipun, Tuhan bisa ciptakan jalan yang baru. Saya percaya bangkit bersama Tuhan itu bukan hasil dari keadaan yang sudah berubah, Bapak Ibu Saudara, tetapi bangkit bersama Tuhan adalah keputusan iman. Sekalipun kelihatannya keadaannya belum berubah sekalipun kita berdoa tapi masalahnya belum kelihatan selesai, tapi iman kita percaya Tuhan akan membawa kita untuk keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sudah di sana semua Bapak Ibu Saudara? Kita akan bersama-sama baca ayat ini. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, akan ulangi sekali lagi buat kita semua. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi di ayat ke-8 Paulus menuliskan bahwa beban yang kami tanggung begitu besar dan begitu berat sampai kami putus asa juga akan kehidupan kami. Ini yang nulis adalah rasul yang besar, yang tulisannya kita baca di dalam Alkitab, yang kalau dia berdoa penjara terbuka, kalau dia berdoa orang sembuh, kalau dia berdoa setan lari. Tapi dia tulis di Asia Kecil bebannya begitu berat sampai kami putus asa akan kehidupan kami. Ini ditulis bukan sama orang yang galau putus cinta 7 hari yang lalu, bahwa dia putus asa, dunianya berakhir, dunia berhenti berputar. Tapi sama rasul yang sudah melayani Tuhan begitu rupa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang
sedang dalam permasalahan dan merasa capek, gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau kata Paulus, saya juga pernah ada di situ. Tenang, I feel you bro. Ya, Paulus yang begitu dekat sama Tuhan, pelayanan begitu luar biasa, juga pernah ada di titik terendah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ketika saya pelajari ayat ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca dari bahasa aslinya, di situ Paulus menuliskan bahwa dia sedang ada di dalam keadaan di mana beban yang begitu berat menekan dia dari segala arah, kiri, kanan, depan, belakang, sehingga dia nggak bisa lagi melihat suatu jalan keluar. Makanya di situ dituliskan bahwa putus asa akan hidup kami, karena pada saat itu Paulus benar-benar udah nggak melihat lagi namanya jalan keluar. Dia ditekan dari kiri, kanan, depan, belakang, sehingga mau menyerah rasanya. Ya, kadang dari kita pernah merasakan hal seperti itu. Ketika permasalahan datang dalam hidup kita, mau menyerah aja rasanya. Ini udah gak mungkin lagi ketolong Tuhan. Ya, saya pelajari bahwa waktu di Asia kecil, apa aja sih tantangan yang dihadapi Paulus pada saat itu? Yang pertama, bangsa Yahudi menolak dia di Asia kecil. Lalu ada tantangan bahwa dia akan dianiaya karena penolakan tersebut. Saat itu juga ada beberapa ahli menafsirkan bahwa dia sedang mengalami suatu sakit yang mungkin bisa aja merenggut nyawanya. Melihat keadaan seperti itu, Paulus yang tadinya kelihatan hebat, kuat, akhirnya juga bilang di suratnya untuk jemaat Korintus, aku putus asa, aku mau menyerah sama hidupku. Aku ditekan dari segala arah. Hidupku udah mentok sementok-mentoknya. Kalau istilah kata, udah jatuh, ketiban tangga, atapnya roboh juga nimpa kita. Mentok sementok-mentoknya, hancur sehancur-hancurnya, gak ada jalan keluar sama sekali. Kalau keadaan kayak gitu, masihkah kita bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara? Masihkah kita bisa percaya sama Tuhan? Kadang kalau kita lagi ada permasalahan, terus kita telepon, konseling sama orang di gereja, jawabannya paling gampang apa? Percaya aja, Tuhan pasti tolong. Percaya aja, Tuhan pasti bekerja. Itu gak salah sama sekali, benar, itu gak salah sama sekali. Tapi bukan berarti kita harus sok kuat, kita harus merasa, oh iya, saya kuat menghadapi ini semua. Enggak. Paulus juga mengakui dia lemah, dia sempat putus asa. Ya, tapi kita lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, melainkan pada Allah yang membangkitkan orang mati. Perhatikan kalimat ini. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Artinya apa? Artinya penderitaan yang waktu itu Paulus alami di Asia kecil, Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa seizin Tuhan. Ya. Sebelum kita melangkah jauh sana, di dalam kehidupan ini ada dua tipe permasalahan. Yang pertama, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita untuk membentuk kita. Yang kedua, permasalahan yang kita buat sendiri karena pilihan-pilihan kita yang salah. Hari ini kita mau fokus pada poin yang pertama.
permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun di dua-duanya, saya percaya Tuhan pasti bekerja. Walaupun permasalahan yang kita buat karena kesalahan yang kita buat, saya percaya Tuhan pasti akan tetap tolong kita. Tapi kita mau belajar bagaimana kita melihat sebuah permasalahan bisa menjadi suatu kesaksian untuk kita memiliki iman yang lebih teguh lagi kepada Tuhan dan membawa kita kepada kedekatan akan Tuhan yang lebih lagi. Ya, artinya penderitaan Paulus pada saat itu terjadi atas izin Tuhan. Menurut Paulus, itu Tuhan izinkan bukan karena Tuhan gak menyertai Paulus lagi, tapi supaya Paulus tahu Tuhan justru masih menyertai dia. Justru Tuhan akan menolong dia. Justru dia tahu bahwa permasalahan itu terjadi karena semasa pelayanannya mungkin dia udah pakai kekuatannya sendiri terlalu jauh. Dia merencanakan ini, merencanakan itu, pelayanan kesana kemari dengan segenap kekuatannya dia. Tapi ketika dia dibenturkan dengan permasalahan yang berat di Asia kecil, akhirnya dia ubah cara pandangnya bahwa sekalipun dia di keadaan yang tidak baik-baik saja, tidak ada harapan, dia tahu dia masih punya Tuhan yang akan mengangkat dia, menolong dia, membawa dia keluar dari permasalahannya. Ya, seperti kata seorang teolog bernama John Stott, God sometimes put His children in the dark so they can learn to trust Him in ways they never could in the light. Tuhan kadang menaruh anak-anaknya di dalam kegelapan supaya mereka belajar percaya padanya dengan cara yang gak mungkin dipelajari di dalam terang. Ya. Kadang kita belajar, kita iman kita dites sama Tuhan melalui permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kadang ketika keadaan baik-baik saja, ketika keadaan dipenuhi dengan berkat yang berlimpah, iman kita tidak terlatih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita keadaannya baik-baik saja, mungkin kita jarang berdoa. Bahkan kita berdoa cuma kalau mau makan, itu juga doa, Tuhan berkati makanan ini, saya mau makan, amin. Nggak nyampe 5 menit. Tapi ketika kita di permasalahan, di kantor, di sekolah, di dalam pergaulan, kita bisa berdoa 1 jam, 2 jam, menangis di kaki Tuhan. Ya. Di kampus saya, Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya ruang doa. Betul, Host? Ada kan ruang doa di kampus kita? Bapak Ibu tahu kapan ruang doa itu ramai dipakai sama mahasiswa? Ketika waktu-waktu mau ujian. Kenapa? Karena ketika sebelum waktunya mau ujian, mereka kuliah biasa aja, ketawa-ketiwi, belajar. Tapi ketika waktu mau ujian, bendahara kampus bilang, kalau belum bayar, nggak boleh ikut ujian. Di situ ruang doa ramai, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang menangis, berdoa, Tuhan, belum bayar kuliah nih Tuhan, nggak bisa ikut ujian. Ya. Ruang doa itu ramai ketika mahasiswa penuh dengan pergumulan. Tapi ketika hari-hari biasanya, mungkin 1, 2, 3 orang aja yang pakai itu ruang doa di kampus, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mungkin permasalahan itu diizinkan sama Tuhan supaya Tuhan mengingatkan kita, ayo balik lagi dekat sama aku. Ya. Kadang permasalahan itu diizinkan sama Tuhan karena kita sudah terlalu jauh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika permasalahan datang, saya akan cari solusinya ke sini, ke sana, minta tolong ini, minta tolong itu.
Tapi ketika udah mentok Bapak Ibu Saudara, ketika udah gak ada lagi yang bisa kita jadikan sandaran, kita masih bisa kembali sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa berseru sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Ya, Paulus menemukan bahwa kekuatan sejati di dalam pelayanan bukan dia dapatkan dari bagaimana dia mengatasi setiap permasalahan yang di dalam pelayanan dengan kekuatannya, tetapi ketika justru dia berserah sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku udah gak sanggup lagi, Tuhan, aku udah gak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Sekarang Tuhan yang tuntun, aku nurut sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi ketika dunia di sekitarnya itu bilang menyerah aja sama Paulus, tapi Paulus bilang sama kita pagi hari ini, jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah sama Tuhan, bukan menunjukkan bahwa kita itu lemah, tapi justru itu menunjukkan bahwa kita sadar kita butuh Tuhan, menunjukkan bahwa kita sadar hanya kekuatan dari Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari setiap permasalahan kita. Itulah kenapa Paulus bilang hal ini terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saat itu Tuhan sedang melatih imannya. Saat itu Tuhan sedang mencoba melatih iman Paulus supaya lebih teguh lagi di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan melatih iman bukan di tempat yang nyaman, tapi justru di saat-saat kita nggak bisa berharap sama siapa-siapa lagi. Di situ iman percaya kita bisa bangkit. Ketika kita mencoba segala hal tapi tidak berbuah dan berhasil, mau nggak mau iman kita harus percaya penuh sama Tuhan. Ya. Karena ketika saat-saat seperti itu baru kita bisa belajar dan melihat bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang ajaib akan menolong kita, membawa kita keluar dari permasalahan kita. Katakan amin. Amin. Ya, coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Maaf, masih di ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, coba perhatikan. Paulus nggak bilang menaruh harapan kami pada Allah yang memberikan 5 langkah praktis keluar dari permasalahan. Bukan bilang menaruh harapan kami pada Allah yang memberikan pinjaman untuk keluar dari permasalahan-permasalahan. Tetapi kami menaruh harapan kami pada Allah yang membangkitkan orang mati. Itu iman yang Paulus punya dan harus kita miliki juga saat-saat ini supaya kita bisa tetap tenang, tetap bersuka cita di tengah permasalahan kita sekalipun, di tengah keadaan yang kelihatannya nggak ada harapan sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau Allah yang bangkit, yang bisa membangkitkan orang mati, kelar setiap permasalahan kita, pasti Dia juga bisa menolong. Amin. Kalau orang yang mati aja bisa bangkit, apalagi cuma ekonomimu yang mati, Dia juga bisa bangkitkan. Apalagi cuma harapanmu yang mati, Dia bisa bangkitkan. Apalagi cuma pekerjaanmu yang kelihatannya mati, Dia bisa bangkitkan. Amin. Ya. Di sini Paulus sedang menggeser teologisnya, Bapak Ibu Saudara.
dari yang dia berusaha melayani dengan segenap kekuatannya, tapi ketika dia mentok, ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang membuat dia putus asa, baru dia melihat Tuhan yang membangkitkan orang mati. Baru dia melihat Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa membawa dia keluar dari setiap permasalahannya, memberikan dia kekuatan, memberikan dia damai sejahtera, memberikan dia penghiburan untuk dia menghadapi setiap permasalahannya. Ya. Masalahnya, kadang kita sebagai orang percaya, fokus kita sama masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita udah berdoa setiap hari, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Kelihatannya kita udah berdoa begitu panjang, tapi permasalahannya tidak juga selesai. Percaya atau enggak? Kita berdoa, tetapi fokus kita masih di masalah yang belum selesai, bukan di Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup membawa kita keluar dari permasalahan kita. Kadang fokus kita, Tuhan, udah 3 bulan nih, kok belum dijawab juga? Kita berdoa lagi, Tuhan, tolong selesaikan masalah saya. Tuhan, tolong selesaikan masalah saya. Tuhan, tolong selesaikan masalah saya. Tuhan, kok Tuhan nggak tolong sih? Ini Tuhan mau nolong apa enggak sih sebenarnya? Tapi kita tetap fokus sama masalah yang nggak selesai. Ya, kita tetap fokus sama, kok nggak dapat kerjaan sih? Kok di sekolah tetap berantem sama dia sih? Kok bos tetap rese sih? Kok teman pelayanan tetap begitu sih? Kita gak fokus sama Tuhan yang sanggup membuat kita memiliki damai sejahtera, sukacita sekalipun ada di tengah badai. Kadang berdoa itu bukan untuk mengubah situasinya. Kadang berdoa itu bukan buat mengubah masalahnya, tapi berdoa untuk mengubah kitanya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memandang masalah itu? Berdoa bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera, ketenangan, hikmat untuk keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Kalau kita cuma berdoa supaya masalahnya selesai, berdoa cuma supaya masalah selesai, tapi kita sendiri nggak memandang Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari permasalahan tersebut, percaya saya, permasalahannya nggak akan selesai. Karena hanya itu yang kita fokuskan. Tapi ketika kita melihat, ketika kita percaya, beriman bahwa Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, percaya, sekalipun keadaannya belum berubah, sekalipun pekerjaannya belum dapat, sekalipun bosnya masih rese, sekalipun teman masih mengganggu kita di sekolah, tapi sikap hati kita menghadapi itu semua akan berubah. Kita akan menghadapinya dengan lebih tenang, kita akan menghadapinya dengan penuh sukacita, dan kita akan mendapat hikmat untuk keluar dari setiap permasalahan tersebut. Ya, kita akan mendapat hikmat dari Tuhan untuk keluar dari permasalahan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena percaya atau enggak, pertolongan dari Tuhan enggak cuma bentuknya jalan keluar. Permasalahannya dari kita semua adalah kita maunya Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai maunya kita. Pokoknya saya tahunya Tuhan menyelesaikan masalah saya. Kalau masalah keuangan, pokoknya Tuhan tiba-tiba ada uang di depan rumah. Kalau masalah dengan teman kita, pokoknya tiba-tiba teman kita hati jadi baik. Kalau permasalahan dengan bos yang rese, ternyata tiba-tiba bosnya jadi baik. Kita mau Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan caranya kita. Makanya permasalahan kita gak pernah kelihatan gak dijawab sama Tuhan. Tapi kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kita dengan caranya Tuhan, permasalahan itu pasti selesai, Bapak Ibu Saudara.
Mungkin bukan bosnya yang dirubah jadi nggak rese, tapi ketika kita menerima pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di luar job desk kita dari bos kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita, dan akan ada aja hikmah kita untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Kalau permasalahan ekonomi, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mau ikutin caranya Tuhan, mungkin bukan Tuhan kirim orang untuk ngasih uang, tapi Tuhan buka lapangan pekerjaan yang baru buat kita. Tuhan akan tolong kita dengan berbagai macam cara, tapi dengan caranya Tuhan. Kadang karena fokus kita sama masalah kita nggak melihat jalan yang datangnya dari Tuhan. Kita maunya jalan keluarnya sesuai yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat kita seolah-olah doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, doa lu udah gue jawab. Dari hari pertama kamu berdoa, aku udah jawab doamu. Tapi kamu gak fokus sama aku, kamu fokus sama masalah yang tidak selesai-selesai, masalah yang bertubi-tubi datang sama kamu. Ya. Kadang-kala ketika pintu tertutup, kita maunya Tuhan buka pintu itu. Pintu yang ada di depan kita, Tuhan buka. Tapi kadang caranya Tuhan, pintu itu tetap terkunci. Tapi ada jendela terbuka di samping, kita bisa keluar lewat jendela. Ada pintu belakang yang terbuka, kita bisa keluar lewat pintu belakang. Tapi ketika kita fokus sama pintu yang tertutup ini, nggak bisa dibuka, dikunci, kita akan stuck di situ dan nggak bisa melihat pertolongan Tuhan, nggak bisa melihat pertolongan jalan keluar dari Tuhan. Yang sebenarnya cuma ada beberapa langkah di sebelah jendela yang terbuka. Mungkin agak ribet sedikit, kita harus agak memanjat jendelanya, tapi itu akan membawa kita keluar juga dari permasalahan-permasalahan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau fokus kita kepada Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, seperti apapun permasalahanmu, walaupun dunia bilang, oh lu udah game over, lu udah gak mungkin bisa lagi, jalan udah tertutup buat lu, udah habis lu, udah nyerah aja. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, sekalipun pintu tertutup, sekalipun harapan mati, Tuhan akan membangkitkan sesuatu yang baru, yang membawa iman kita lebih jauh lagi melekat kepada Dia. Katakan amin. Ya. Jadi jangan putus harapan, Bapak Ibu Saudara. Jangan putus harapan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Kalau cuma permasalahan ekonomi, permasalahan perasaan, permasalahan di sekolah, di kantor, belum mendapat pekerjaan, belum mendapat tempat kuliah yang terbaik, itu semua bisa diberikan sama Tuhan dengan gampang. Kalau yang mati aja bisa bangkit, apalagi cuma permasalahan hidup kita. Dia punya kuasa yang membangkitkan harapan, semangat masa depan kita. Ya, ingat, Tuhan yang kita sembah spesialis Dia. Dia satu-satunya Tuhan yang bangkit mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapi sebuah permasalahan, ketika kita menghadapi situasi yang mentok, yang gak ada lagi jalan keluarnya kelihatannya, saya lari ke kiri mentok, saya lari ke kanan mentok, ke atas, ke bawah mentok, gak ada yang bisa tolong lagi. Kita belajar dua hal. Permasalahan itu datang supaya kita gak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita bisa berharap sama Tuhan. Ketika kita tahu, ketika kita mengamini kita ini manusia yang lemah, yang punya keterbatasan,
permasalahan itu, tetapi fokus kita pada Tuhan yang bangkit, yang hidup. Kalau yang mati aja bisa dibangkitkan, masa sih kita nggak bisa keluar dari permasalahan kita? Tapi syaratnya itu, jangan mau keluar dari permasalahan kita dengan caranya kita, tapi kita harus dengar caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Kadang kita berdoa, Tuhan liatin aja. Seolah-olah Tuhan gak jawab. Tapi itu Tuhan lagi nunggu giliran. Udah capek belum ngomongnya? Sekarang giliran aku ya. Kasih tahu jalanku supaya kamu bisa keluar dari permasalahan ini. Kadang kita berdoa memaksa Tuhan ikutin caranya kita. Tapi ketika fokus kita, Dia Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Pasti Dia punya cara yang lebih baik, Dia punya jalan yang lebih baik, dan Dia punya waktu yang lebih tepat untuk menjawab doa-doa kita. Ya. Hari ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong Paulus ketika dia menghadapi beban yang begitu berat di Asia Kecil, tekanan dari segala arah, gak lihat lagi jalan keluar, putus asa akan kehidupannya, rasanya seperti dijatuhi hukuman mati, mendingan mati aja. Tapi Tuhan tetap menolong Paulus. Dia ubah fokusnya Paulus bukan sama masalahnya, tapi fokusnya kepada Tuhan yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Di ayat yang ke-10, di situ Paulus bilang, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ini bukan pertama kalinya Tuhan menolong Paulus. Tuhan sudah pernah menolong Paulus. Dan saat dia menuliskan itu, Paulus juga sedang ditolong sama Tuhan. Dan pengharapannya Paulus, setiap permasalahan-permasalahan berikutnya, Tuhan juga pasti tolong. Kalau kita lihat kehidupan kita beberapa waktu ke belakang, Tuhan tolong Bapak Ibu, Tuhan tolong kita melewati setiap permasalahan kita. Hari-hari ini, kalau kau sedang ada dalam situasi ini, Tuhan juga pasti tolong. Dan ke depannya, Tuhan akan terus tolong Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita kelihatannya belum melihat jalan keluar dari Tuhan, kita harus tetap bisa bersukacita, bisa tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri adalah jalannya. Kadang kita sebagai manusia, kita maunya nggak melewati permasalahan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau melewatinya di atas badai tersebut. Kita maunya cuma melihat dari atas, oh di bawah situ lembaga kehaman, di situ permasalahan. Oh Tuhan angkat saya melewati di atasnya. Tapi kadang-kadang untuk membentuk iman kita, Tuhan gandeng tangan kita, sama-sama berjalan di lembah kekelaman tersebut, sama-sama berjalan di dalam badai tersebut. Supaya apa? Supaya kita bukan cuma tahu Dia Tuhan yang selalu melepaskan kita dari setiap pencobaan, tapi supaya kita tahu bahwa Dia juga Tuhan yang berjalan bersama kita dalam setiap permasalahan kita. Dan ketika kita sudah melewati permasalahan tersebut, ketika kita naik ke belakang, oh ternyata jauh juga ya Tuhan gendong saya. Oh ternyata
permasalahan ini kalau dijalanin sama Tuhan bisa beres juga ya. Nggak selalu kita diajak sama Tuhan melewati atas dari badai tersebut, tapi kadang kita menerobos badai tersebut, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa kita berjalan gak sendirian. Kadang-kadang kita lupa, kita karena maunya melewati badai di atasnya, gak menembus di dalamnya. Kita lupa bersama siapa kita berjalan. Tapi ketika kita mengalami badai tersebut, ketika sudah lewat, baru kita bisa sadar, oh iya, kalau kita berjalan sama Tuhan, badai sebesar apapun, permasalahan sebesar apapun, kita bisa lalui, kita bisa lewati karena kekuatan dari Tuhan. Sukacita Paulus pada saat itu bukan lahir karena keadaannya sudah berubah. Ketika dia pelayan di Asia Kecil, setelah dia berdoa, setelah dia imannya tersadar bahwa dia bersama-sama berjalan bersama Tuhan yang bangkit, yang hidup, keadaannya nggak berubah, Bapak Saudara. Dia tetap dapat tekanan dari orang Yahudi, dia tetap dapat ancaman penganiayaan, dan dia tetap masih di dalam sakitnya. Makanya dia tulis, duri dalam dagingnya. Ya. Tapi cara pandang Paulus, iman Paulus bangkit. Sekalipun ini semua boleh terjadi di dalam hidupnya, asal ada Tuhan, asal ada damai sejahtera dari Tuhan, dia bisa melalui itu semua. Iman seperti itu yang harus kita punya saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena jujur, keadaan semakin hari semakin tidak menentu, betul? Tapi keadaan boleh tidak baik-baik saja. Tapi saya punya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Jadi keadaan seperti apapun, saya percaya jalan tertutup sekalipun, Tuhan bisa buka jalan yang lain. Jadi ketika kita bersuka cita, sekalipun di tengah keadaan yang tidak ada harapan, itu adalah tanda kita percaya kepada Tuhan yang bangkit. Dunia mungkin berkata gak ada harapan, tapi kita bisa berkata dalam iman, enggak, saya tahu Tuhan sedang bekerja. Jadi hari ini mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan kita baik-baik saja, tapi karena kita percaya Tuhan setia berjalan bersama kita melewati setiap permasalahan kita. Saya akan tetap memuji Tuhan sekalipun jalan yang buntu. Saya akan tetap percaya meski jawaban kelihatannya belum datang, sebab sukacita saya hari ini datang dari pengharapan kepada Tuhan yang bangkit. Selamat hari Minggu. Tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Sudah kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam penyembahan kita pagi hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan
menjadi indah di Allah. Biarlah ini menjadi seruan iman kita pagi hari ini. Tuhan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Pegangan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Pegangan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Izinkan saya berdoa buat kita semua pagi hari. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman pagi hari ini yang boleh menjadi kekuatan buat kami semua, buat saya, buat setiap jemaat yang hadir Tuhan. Pagi hari ini kami belajar Bapak, walaupun dalam fase terberat di dalam kehidupan kami, walaupun kami sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang begitu berat, kami tahu tangan Tuhan pasti menolong kami. Ini yang menjadi iman percaya kami. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kami, saat ini pasti Tuhan juga tolong kami. Dan terus Tuhan pasti akan tolong kami. Ayo mau percaya bahwa setiap pertolongan kami datang daripada-Mu, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati, Allah yang sanggup membelah lautan untuk memberikan jalan bagi bangsa Israel, Allah yang sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kami, anak-anak yang dikasihi. Ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Kedepannya kami tidak akan takut dalam menghadapi setiap badai permasalahan. Karena sekalipun kami ada di dalam badai tersebut, kami tahu bersama siapa kami berjalan. Kami berjalan bersama Tuhan yang hidup. Kami berjalan bersama Tuhan yang bangkit, yang memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami. Dengan iman ini Tuhan, kami mau berjalan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga apapun permasalahannya kami boleh tetap bersukacita, apapun permasalahannya kami boleh tetap memuji Tuhan, apapun permasalahannya kami boleh tetap bernyanyi, berseru di dalam Tuhan. Karena kami percaya sekalipun dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu menghibur kami, memberikan perlindungan bagi kami, sampai kami berhasil melewatinya, dan kami boleh masuk di dalam padang rumput hijau yang segar yang Tuhan siapkan. Karena kami percaya di balik setiap permasalahan ada berkat Tuhan yang menanti kami. Di balik setiap permasalahan kami akan menjadi semakin dekat lagi dengan Tuhan. Iman kami akan terus meningkat, iman kami akan terus bertambah, semakin teguh melalui setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami. Satu yang kami percaya Tuhan,
iman kami tidak sia-sia. Saat yang kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dan itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi kubu pertahanan kami, itu yang menjadi keselamatan kami Tuhan. Bahkan sekalipun di dunia ini kami menderita karena permasalahan-permasalahan kami percaya keselamatan dari Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru di surga nanti Bapa, bersama-sama dengan Engkau. Itu adalah mujizat yang terbesar, pengharapan akan keselamatan hidup kami. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih besar anugerah dari keselamatan yang kami peroleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini Tuhan yang mau selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu tetap hidup di dalam hati kami, menuntun setiap langkah kami, mengingatkan kami agar kami boleh terus hidup di dalam kehendak Tuhan, agar kami boleh terus hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat pujian ini sebagai nyanyian iman kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang. Kepada Bapak peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah selesai berbicara, tapi kami tahu satu perkara, dan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau membuat kami supaya tidak menyerah kepada apapun juga. Kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kami, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau mau supaya kami tidak menyerah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Haleluya.
bahwa Engkau menepati setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau mau kami tidak menyerah dalam menghadapi segala situasi yang terburuk sekalipun Tuhan. Kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Kami punya Tuhan yang menuntun kami, yang memimpin kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau berikan kami kekuatan baru, Engkau berikan kami semangat baru, Engkau bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Berkati dia, urapi dia, pakai dengan heran, dengan dahsyat dan luar biasa. Dimanapun dia berada Tuhan, biarlah jadi berkat yang besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami, Engkau berbicara dalam kehidupan kami, hari-hari kami. Ketika kami menghadapi segala situasi yang sukar sulit, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, maupun kami yang ada di luar sana Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam soal keuangan, baik itu dalam berbagai macam hal. Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Tuhan tidak mau kita bersedih hati. Tuhan tidak mau kita tetap hilang pengharapan, tapi Dia mau tetap kita bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang meneguhkan kami semua. Pada pagi hari ini Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh persiapkan setiap persembahan kita. Kita mau angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami yang sudah kami persiapkan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa.
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kami juga berdoa buat Hosea yang kemarin berulang tahun. Kami serahkan dia dalam tangan Bapa. Berkati dia dengan luar biasa. Engkau menambahkan umur setahun lagi padanya Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau pakai dia dengan heran dimanapun dia berada. Jadi berkat yang besar, baik dalam mengajar, baik dalam pelayanan pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Hosea dalam tangan-Mu Bapa. Berkati dia dengan luar biasa juga dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami taruh bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau ambil alih atas bangsa ini. Para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, Tuhan berkati mereka dengan hikmat Tuhan. Pimpin mereka, tuntun mereka Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru dan semangat baru. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang dalam kondisi yang kurang sehat. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, romal kecelakaan apapun juga. Ketika kami ada bersama-sama dengan keluarga, Engkau tetap pimpin kami Tuhan. Engkau tuntun kami boleh menikmati hari-hari yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, dan Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru, Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Engkau memberkati setiap video yang kami kirimkan Tuhan. Biarlah itu jadi berkat yang besar, kekuatan yang baru, semangat yang baru, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi apapun juga, di dalam nama Yesus, dan sukacita Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun kami dalam kondisi yang terburuk sekalipun, tetapi kami percaya masih ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima
ada bagian dari kamu